Oke, selamat malam semuanya. Welcome back to our podcast channel. Always open the door. Perkenalkan, saya Ricky di sini sebagai salah satu mahasiswa dari Indonesia Banking School. Bersama rekan-rekan saya, hari ini kita akan membawakan suatu tema yang cukup unik dan cukup menarik untuk kita bahas hari ini karena temanya ini belakangan lagi mulai menjadi suatu trending topic. Ya, perkenalkan di sini ada rekan saya Ibu Vera. Ibu Vera di sini adalah salah satu mahasiswi juga di IBS dan beliau ini latar belakangnya sebagai salah satu karyawan di Otoritas Jasa Keuangan ya Bu ya. Iya betul, di Malang tepatnya. Iya, dan saya juga akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang lain karena kita ini lagi kondisi pandemi dan kita ada beberapa di luar kota. Bahkan Jadi, di luar pulau ya luar Pak. pulau bener. Jadi kita ada sebagian yang offline dan ada sebagian yang online. Kita sapa dulu ada Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam Pak Riki. Iya, malam Pak. Sehat. Sehat Pak. Lalu kita juga akan menyapa Pak Henry. Selamat malam Pak Henry. Ya, selamat malam Mbak Riki, Bu Vera, dan semuanya. Salam sehat selalu. Salam Amin. sehat. Selamat malam Pak Riki. Dan yang di ujung sana kita juga mau menyapa kepada Pak Jaya. Selamat malam Pak Jaya. Selamat malam Pak Riki, Bu Vera, Iya. Pak Rahmat, Pak Henry. Iya. Sehat selalu. Pak Jaya ini yang lokasinya paling jauh ya Paling Bu Vera jauh ya. ya, Horas Pak Jaya. Horas. Sehat-sehat selalu ya Pak Jaya ya. Jadi di sini kita semua adalah mahasiswa dan mahasiswi di IBS dan pada kesempatan ini kami backgroundnya saya Pak Rahmat dan Pak Henry adalah dari perbankan, praktisi di perbankan, sementara Bu Vera dan Pak Jaya adalah karyawan di Otoritas Jasa Keuangan mewakili regulator. Dan topik yang mau kita bahas hari ini malam ini itu topik yang menurut saya cukup hot-hot. Ya. Ya, kita mau bahas soal metaverse. Jadi mungkin rekan-rekan kalau dengar metaverse nih, apa sih metaverse itu? Nah, kebetulan nih di sini kita Bu Vera juga salah satu yang cukup tertarik dengan dunia metaverse ini. Bahkan beliau juga beberapa kali sudah mendalami kayak seperti latar belakang metaverse itu seperti apa, cikal bakalnya seperti gimana ya. Bu Vera mungkin langsung aja deh. Menurut Bu Vera sendiri metaverse itu sebenarnya kayak gimana sih Bu? Iya, sebenarnya ini digitalisasi banget ya. Saya pertama kali menarik mengenai metaverse ini sebenarnya dari anak saya. Oh, malah dari anaknya Iya, Ibu? iya, main NFT-an gitulah. NFT. Ngomong-ngomong NFT itu yang belakangan lagi booming si Iya. Gozali itu ya, Iya, sampai bisa beli rumah ya, 1,3 M. yang bisa dia dapetin miliaran rupiah cuman gara-gara jualan foto selfie-nya Foto selfie. sebagai di NFT ya. Nah, Sederhana sekali, Gozali everyday. Jadi, gara-gara dia sih NFT jadi makin iya, dikenal betul, ya akhirnya makin ya. dikenal, betul. Nah, kembali lagi nih ke metaverse ya. Metaverse itu sebenarnya semacam dunia digital di mana kita nanti ke depannya bisa dibayangkan kalau di sosial media itu kan kita punya foto profil. Kalau di metaverse ini namanya avatar. I see. Jadi avatar itu kita dihubungkan di dalam dunia digital hanya dengan media virtual itu ya, sama seperti kacamata itu ya. Kacamata yang teropong gede itu ya. Teropong gede itu. Nah, nanti kita akan ketemu di dalam suatu ruangan satu sama lain, ya kita bisa memilih avatar kita sendiri, bisa menjadi diri sendiri, atau bisa apa yang mau jadi Sesuai yang diinginkan lah ya diinginkan istilahnya pada ya. saat itu perannya seperti apa. Nah, kedepannya ini metaverse ini juga bukan hanya untuk sekedar seperti NFT atau game online seperti itu. Nanti kedepannya kemungkinan kita akan bertemu untuk bekerja, jadi semacam apa ya, horizon work ya di situ. Kita ketemu sama teman kantor pun tidak secara physically. Kita ketemu di dunia meta itu, terus kemudian berbelanja juga bisa melalui meta gitu. Jadi semua kita aktivitas kita berarti bisa dilakukan di metaverse dong iya, ya? kita hanya berhayal, kita jalan ke Indomart nih misalnya, memilih sendiri, terus transaksi sendiri, dan nanti yang nganter itu pun semacam apa namanya, helikopter kecil kali ya. Jadi bukan Gojek lagi. Sudah semakin mager ya kita jadinya ya. Mager dan tinggal ditaruh di depan pintu dan ada notifikasi barang Anda sudah sampai.
Udah kita tinggal keluar ambil. Dan ini udah kejadian ya Bu sebenarnya, Udah mulai kejadian. dikembangkan ya. Ya betul, Ya, sudah ya, mulai ya. dikembangkan. Dan yang agak mirisnya ini sekarang kan berarti kita kalau ngomongin metaverse nih, kalau dulu kita cuman berandai-andai metaverse nih sebagai sesuatu yang di dunia game ya istilahnya ya. betul. Tapi sekarang ini metaverse benar-benar udah digarap serius. Bahkan terakhir yang saya dapat informasinya Facebook ya. Ya, sudah merubah Meta ya Iya, namanya dia ya. udah berubah nama bahkan menjadi Meta. Betul. Karena dia benar-benar mau investasi gede-gedean di metaverse. Dan mungkin kalau sekarang kita bilang metaverse ini kan ada sendiri-sendiri nih. Betul. Kita mungkin rekan-rekan juga udah paham lah ya. Ada banyak metaverse saat ini seperti Sandbox, terus ada Roblox, terus juga ada banyak lah. Tapi itu kan masih terkotak-kotak satu metaverse Betul, sendiri. Nah, ke betul. depan tuh nanti kan yang saya baca nih Bu, yang saya baca itu metaverse akan menggabung jadi satu. Jadi dunia itu sudah antar metaverse nih kita juga udah bisa Ya, koneksiin. betul. Tidak ada jarak ini lagi ya berkilometer-kilometer, Bener. nggak ada istilah seperti itu ya. Dan yang agak mengerikan sekarang ya bukan mengerikan sih, tapi sudah mencengangkan adalah kita bisa beli tanah di metaverse itu kan Bu. Betul. Nah tapi kalau kita ngobrol ya Bu ya, sebenarnya cikal bakalnya metaverse tuh kayak gimana sih Bu? Sebenarnya awalnya dari tahun 89 ya. Cikal bakal awalnya tuh sebenarnya dari internet. Lahirnya Nah, internet. benar. Dan bisa kita bilang hulunya itu internet, hilirnya nanti ini metaverse ini sebenarnya I see. akhirnya diarahkan ke situ. Nah, sebenarnya di novel yang namanya Snow Crash itu sudah diceritakan bagaimana tentang avatar. Bagaimana kita menciptakan avatar kita sendiri. Terus Cikal bakalnya ya cikal berarti ya, bakalnya. Terus kalau memang suka yang moving ini ya, suka nonton film, bisa ditonton di film Oasis. Di situ benar-benar kita si bisa Ready ngebayang. Player One ya. Betul. Itu bagaimana kehidupan kita di dunia meta. Nah, seperti itu. Terus yang lebih happening di tahun 2016 kalau nggak salah itu Pokemon Go. Iya game yang sempat viral itu kan ya. Itu. Yang orang, aku juga ikut sih Bu Ikut itu ya? waktu itu keliling alun-alun cuman buat nangkepin Pokemon. Nah, waktu itu. Ya itu sebenarnya udah cikal bakal dari metaverse Betul, ya, karena kita cikal bakal dari anggapannya metaverse. seperti dibawa ke dunia si Pokemon itu. Benar, tapi itu benar. sebenarnya ada di realitanya kita. I see. Ya, kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali ya kalau kita ngomongin soal cikal bakal dan latar belakangnya metaverse tuh berarti berawal dari internet sendiri, lalu berkembang seperti saat ini, dan beberapa novel bahkan beberapa film udah mengadaptasi, menggambarkan ya istilahnya, Betul. menggambarkan kondisi metaverse itu di tahun mendatang tuh seperti apa. Benar, Nah mungkin benar. supaya viewers kita juga nggak penasaran dan ada bayangan nih Bu soal metaverse seperti apa, kita mau ada sedikit video cuplikan yang gambarin nih gimana sih metaverse itu kayak gimana sih kalau kita benar-benar hidup di dalam metaverse. Kita sama-sama saksikan. Oke. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. Seru ya? Seru banget. Seru ya. Jadi kalau kita lihat seru banget sih itu kalau kita ngeliat. Jadi kita benar-benar seperti dengan hanya bermodalkan kacamata ya. Kita udah bisa sampai sensor-sensornya kita Kayak berasa mungkin ini ya, secara physically. Bener, dan yang agak mengkhawatirkan yaitu tadi kita lebih asik di dunia virtual itu Betul. daripada di dunia nyata kita. Iya.
jadi kayak nggak butuh sosialisasi, jadi itu negatifnya. Ini yang nanti mau kita bahas diskusiin ya. pada Betul, malam hari betul. ini, dan mungkin setelah kita tadi bahas soal metaverse itu latar belakang seperti apa, terus gambarannya seperti apa, saya sebenarnya juga pengen ngobrol nih bahwa metaverse ini kedepannya kan juga tidak menutup kemungkinan untuk industri di dunia perbankan juga, ya Bu ya. Kita kerucutkan ke dunia kita ya. Benar. Jadi saya pengen tahu nih pendapatnya dari Pak Henry. Pak Henry, selamat malam Pak Henry. Selamat malam Pak Riki. Iya, Pak Henry, tadi kan kita udah ngobrol panjang nih soal metaverse ya. Nah, menurut Pak Henry sendiri nih, metaverse untuk di industri perbankan sendiri, sebagai Pak Henry sebagai salah satu praktisi di dunia perbankan, itu seperti apa sih Pak kira-kira gambarannya ke depan Pak? Jadi kalau untuk metaverse ini di dunia perbankan itu menurut saya pribadi itu lebih baik. Itu sangat baik dan sangat bagus. Namun hanya untuk beberapa kalangan. Jadi apabila memang untuk kalangannya itu khususnya untuk para milenial. Itu jadi dimana untuk milenial ini kan pastinya dia mau yang sesuatu yang lain daripada yang lain, gitu kan? Nah di sini juga kami melihat peluang bisnis di perbankan itu sangat membuat para nasabah itu, kami berpikir para nasabah itu pasti akan lebih nyaman dan memberikan layanan terbaik. Di satu sisi perbankan akan diuntungkan dengan adanya metaverse ini, dengan cara mungkin bertransaksi, meningkatkan transaksi sehingga fee base atau pendapatan si pihak bank tersebut akan lebih meningkat secara signifikan. Itu menurut saya sih Pak. Berarti kalau menurut Pak Henry, dari sisi Pak Henry sebagai salah satu praktisi perbankan nih Pak ya, nanti ke depan perkembangan metaverse ini akan memberikan opportunity dong ya untuk industri perbankan ya justru ya. Betul. Jadi kedepannya dengan adanya metaverse ini tidak menutup kemungkinan untuk industri perbankan juga akan berevolusi dan berinovasi lagi untuk mengembangkan produk-produk baru ya, yang mana tujuannya adalah meningkatkan performance dari industri perbankan sendiri ya. Oke, thank you Pak Henry. Mungkin saya ingin Pak Rahmat juga sebagai salah satu praktisi di dunia perbankan juga ya Pak Rahmat ya. Selamat malam Pak Rahmat. Ya, malam Pak Riki. Pak Rahmat, gimana nih Pak Rahmat? Menurut pandangan Pak Rahmat sebagai salah satu praktisi di perbankan juga nih, metaverse yang tadi udah kita ngobrolin dan bahkan kita saksiin videonya dari Ready Player One itu menarik banget. Nah, untuk di sektor perbankan kira-kira gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Riki. Justru metaverse ini menurut saya masih challenging dan potensial banget ya buat dunia perbankan. Beberapa serapan ya yang saya peroleh dari, pernah saya mengikuti YouTube channelnya BNI Corporate University. Saat itu pembicaranya adalah Bapak Daniel Surya, Executive Chairman dari perusahaan WIR. WIR, nah itu perusahaan yang memang dia meng-create dunia metaverse, dan ternyata kita patut berbangga Pak, perusahaan Indonesia itu sudah digunakan oleh internasional. Jadi sudah digunakan internasional. Dari beberapa contohnya dia sudah menyampaikan bahwa memang metaverse yang memang mereka create itu sudah digunakan bahkan sampai dengan politik. Jadi kalau kita berbicara tadi challenge dengan dunia perbankan ya sebetulnya sama halnya dengan sektor lain ya. Memang karena mungkin tadi sudah disampaikan dari Bu Vera ya bahwa jika anggotanya itu adalah internet ya. Cuman kalau kita bicara internet itu adalah frame-nya. Benar. Ya memang ada frame-nya. Kita berbicara dengan komputer, kita bicara dengan HP, device, iPad dan lain-lain. Cuman kalau metaverse ini bisa disebut juga sebagai frameless future ya. Jadi ini adalah masa depan dunia internet. Jika pertanyaan internet, bahkan sekarang dengan adanya metaverse, makanya dikatakan frameless. Jadi kenapa bisa dikatakan frameless ya? Karena memang si metaverse ini menggunakan mungkin kalau kita bicara basisnya adalah di mana internet itu bisa berinteraksi di sana. Bagaimana bisa berinteraksi ya? Pasarnya tadi disampaikan Bu Vera. Hardware-nya ya antara lain ya IR, augmented reality glasses, bahkan juga VR glasses, bahkan device, mungkin kita udah contohkan tadi ada games, Pokemon,
Fortnite segala macam ya. Yes. Benar. Nah, itu udah frameless betulnya, di dunia reality, tapi muncul di dunia metaverse menggunakan hardware-nya tadi, device-nya handphone. Nah, platformnya juga antara lain ya dunia AR, VR, dan artificial intelligence juga di situ. AI juga memang digunakan. Benar-benar internet ini Pak, yang memang masa depannya ada di metaverse. Kalau terkait dengan konten, tadi Bu Vera juga menyampaikan ada contoh minimarket yang memang kita dengan VR glasses dan lain-lain. Ya itulah, kontennya banyak. Tentunya ada avatar tadi yang Bu Vera sampaikan, yang berinteraksi. Human to human atau human to goods, consumer goods, dan lain-lain. Makanya memang potensinya ini sangat besar ya untuk dunia perbankan. Kenapa? Karena ini tantangan, challenge buat perbankan untuk menggarap interaksi mereka itu menjadi transaksi yang memang bisa dimanfaatkan oleh perbankan. Pak Hendri bilang fee-based income, tentunya fee-based income, karena memang jasa-jasa perbankan itu dari situlah ininya mereka. Perbankan memang memperoleh fee-based income itu dari paling besar dibandingkan dengan mungkin zaman dulu perbankan ya terkait dengan lending, funding, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan jasa-jasa transaksi keuangan itu memberikan fee-based yang cukup besar bagi perbankan. Nah, itulah metaverse, peluangnya besar Pak. Jadi memang bukan hanya di perbankan, di sektor jasa pun, perdagangan pun ada. Contoh seperti consumer good tadi udah disampaikan sama Vera, groceries. Nggak usah kemana-mana, di rumah kita bisa pakai hardware tadi, kita bisa belanja, udah ketahuan ini harganya berapa, berapa. Praktis ya. Memudahkan emak-emak ya. Udah ketahuan, nanti kita ngambil kita kayak di online shop itu. Berasa online shopping, tapi kita ada pengalaman experience-nya Bener, ya. experience-nya merasakan kita ada di situ. Benar. Friendless Pak, friendless. Ya. Bedanya itu serasa kita memang ada di situ. Bahkan properti juga dikatakan kondisi macet, kita mau beli rumah nggak bisa ke sana karena macet, itulah kita bisa masuk ke rumah tersebut, buka pintu depan, ke garasi, kamar mandi, lantai 2, lantai 3, dan lain-lain, bisa menggunakan media-media dunia metaverse tersebut. Ibaratnya Ya, kita berarti ya, lihat rumah contoh tanpa harus datang ke sana, tapi kita udah bisa desain lihat rumahnya ini modelnya bakal seperti apa, lalu kira-kira tampilan garasinya kayak gimana, ukurannya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana dong ya Pak ya? Betul Pak, jadi memang seperti itulah memang yang Keren ya. dunia metaverse sebenarnya memang sangat memudahkan. Ya tadi dikatakan kalangan milenial, tapi kita yang kalangan Kolonial. teknologi kolonial mau nggak harus mengikuti milenial. Benar. Betul. Itu banyak Pak, contoh seperti yang perusahaan Weir itu ternyata mereka meng-create untuk yang politikal di negara. Waktu itu terjadi election di sana, semua logo partainya dia yang ada di koran, apabila pakai device hanya seperti Pokemon tadi Pak, dia muncul. Nah di situ sudah ada digital election. Jadi tadi milenial pernah di sana. Kalau milenial banyak memilih karena apa? Pada saat dia scan di koran, muncullah election. Bahkan even dikatakan oleh Pak Daniel Surya tadi, logo lawan partainya pun kalau di scan munculnya logonya dia tadi. Astaga. Berarti bakal banyak crazy rich-nya dari kalangan milenial nih nanti ya. Iya betul. Bahkan juga potensinya juga ada di public facility seperti museum, transportasi, semuanya luar biasa. Kalau jadulnya kita ke museum ngelihat patung, ngelihat lukisan dan lain-lain, kalau sekarang bukan hanya ngelihat tapi dengan VR glasses tadi kita sudah bisa melihat informasi lebih banyak dari yang diberikan dari metaverse tadi. Nah, yang paling penting Pak Riki terkait dengan perbankan. Salah satunya aja tadi hardware-nya udah jelas, VR glasses, platformnya udah jelas, VR, AI. Kontennya juga ada digital, avatar, humans, goods, consumer goods, dan lain-lain, building, dan lain-lain. Itu semua adalah konten di dunia metaverse. Seperti yang tadi kita tonton di film tadi, Pak. Luar biasa. Mungkin kalau kita mau main bola, main sepeda, pakai aparel, Pak. Tapi bisa kalau metaverse, aparelnya itu bisa ngerasain kita. Iya, memang ada benar-benar sensor-sensoriknya kan, benar. Jadi harus ada aparelnya, jadi merasakan realitinya. Nah,
Yang paling penting dunia perbankan itu justru adalah metaverse ini akan berpengaruh dengan sentralisasi sistem perbankan. Kenapa? Karena di dunia metaverse itu transaksi yang saat ini adalah menggunakan cryptocurrency dan blockchain. Nah, untuk itu mungkin perbankan sekarang sudah harus mempersiapkan development pasarnya ya, marketingnya ya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan platformnya gimana supaya transaksi-transaksi yang memang terjadi tadi di dunia metaverse itu juga terjadi di dunia reality. Sama halnya sekarang perbankan sudah menggunakan digital banking, tapi itu menggunakan frame, ya, menggunakan frame. Nah, apabila nanti sudah memasuki dunia metaverse, perbankan sudah harus mempersiapkan platform offline to online atau dikenal O2O gitu Pak. O2O online to offline. Jadi apapun yang terjadi transaksi di dunia metaverse itu juga terjadi di reality. Reality, benar. Ya, sehingga bisa mengikat nih antara consumer tadi dengan perbankan. Ya, ini penting juga karena memang bagaimanapun juga pengembangan tersebut perbankan harus melihat, harus memenuhi, harus comply dengan peraturan pemerintah ya. Karena memang apabila terjadi kerugian akibat transaksi terhadap konsumer itu juga pasti akan menjadi perbankan sih sebetulnya. Saya rasa seperti itu. Saya rasa dengan mempersiapkan hal-hal yang tadi paling intinya tuh transaction kalau perbankan yang transaksi, dan memang disitulah potensi bisnisnya besar sekali. Mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin diawali dengan fee-based income. Mungkin besok orang mau mengajukan trading udah nggak bisa datang ke bank. Ya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya Pak ya, kita udah mulai perbankan kan memang udah mulai dituntut untuk segala sesuatunya ini dengan online ya. Jadi seperti pembukaan rekening, lalu transaksi-transaksi yang mengharuskan ke cabang dan segala macam. Sekarang kan sudah dituntut untuk melalui online nih ya kan, semua udah di aplikasi di situ ya kan. Pertemuan dengan nasabah pun kita udah menggunakan virtual kan, dalam bentuk virtual dan segala macam. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol soal metaverse di dunia perbankan, sebenarnya kita Indonesia ini dibilang ketinggalan sih sebenarnya Pak, karena menurut sumber yang saya dapat, Korea itu sebagai salah satu negara, Korea Selatan ya, Korea Selatan bukan Korea Utara ya. Korea Selatan itu adalah salah satu negara yang cukup maju, dan bahkan dia mendeklarasikan kota Seoul itu di akhir tahun 2022 sebagai salah satu kota atau benua Seoul digital, virtual. Jadi dia akan menampilkan kota Seoul itu di dunia metaverse, dan pemerintah Korea sudah berkomitmen untuk investasi kurang lebih sekitar 45 triliun kalau nggak salah. Dia akan masuk untuk menseriusi membangun dunia virtual untuk Seoul itu. Jadi nanti ke depannya nih, setiap kali ada festival-festival di Korea Selatan yang biasanya orang wisatawan dateng kan, itu kita meskipun nggak ke Korea Selatan, tapi kita bisa ikut tuh untuk festivalnya dengan hadir di metaverse-nya dia. Jadi dia benar-benar mau garap itu supaya dia mungkin juga ngelihat bahwa ini adalah peluang bisnis buat negara, karena dari situ dia akan bisa dapat devisa negara lagi dong harusnya, di bidang wisata ya, tanpa perlu mendatangkan si wisatawan itu ke negaranya gitu loh, dengan mungkin tiket konser, karena Korea Selatan kan juga K-popnya jalan tuh ya kan. Dan yang paling keren sih menurut saya, industri perbankan dia juga sudah mulai menerapkan metaverse itu dengan salah satunya Kookmin Bank, mungkin yang viewers kita juga kenal nih. Kookmin Bank ini kan di Korea Selatan sana salah satu bank besar juga, dengan brand ambasadornya si BTS itu ya kan. Ya, dia itu udah mulai ngembangin metaverse itu dengan mengembangkan yang namanya virtual branch. Jadi dia udah nampilin ada virtual branch yang dimana dia ada avatar di situ, avatar si karyawan bank, dan si nasabahnya itu juga punya avatar. Tapi sementara ini nasabahnya untuk memberikan pengalaman berbanking virtual untuk nasabah-nasabah VIP prioritinya dia. Jadi dia memberikan istilahnya customer experience bagi si nasabahnya dia, untuk bisa nih loh, meskipun dengan kondisi seperti ini kamu di rumah pun tapi kamu berasa ke bank.
kamu bisa ada banking hall-nya dengan menggunakan alat kacamata itu tadi, dia Ya. bisa ke banking hall-nya, dia bisa melakukan transaksi cek saldo, permintaan transfer, itu udah kejadian di Korea Selatan. Betul, Dan betul. menurut saya itu harusnya Indonesia banyak belajar sih dengan Korea Selatan ya, harusnya ya, dengan perkembangan dia mengadopsi metaverse begitu cepat di sana. Harusnya ini menjadi salah satu tantangan juga sih buat kita, supaya industri perbankan yang tadi disampaikan Pak Rahmat juga bahwa metaverse ini akan membuka banyak peluang, nggak cuman di sektor industri perbankan, banyak sektor sebenarnya seperti properti, lalu consumer good, lalu juga ada di sektor lainnya itu juga banyak. Cuman masalahnya adalah gimana nih, apakah kita udah siap belum sih sebenarnya dengan menghadapi ini. Tadi Pak Rahmat mungkin sempat singgung soal regulasinya gimana nih masalah ini dan segala macam. Nah, sebelum kita bahas soal regulasi, saya ada sedikit cuplikan video Ya. lagi Bu, yang tadi saya cerita soal Korea Selatan yang udah membangun yang namanya virtual branch. Mungkin kita bisa lihat dulu nih sekilas. Gimana Bu? Cukup menarik ya. Tampilannya luar biasa ya. Oke. Jadi dengan virtual dengan menggunakan metaverse, dia udah bisa memberikan experience ke nasabah VIP-nya bahwa Betul. nih loh, meskipun mungkin tampilannya masih sederhana sekali ya, tampilannya masih belum yang 3D dan segala Benar, macam, benar, masih yang benar. 2D, tapi menurut saya itu kalau dikembangin serius, apalagi Korea Selatan teknologinya kan juga canggih banget ya. canggih, oke. Itu harusnya ke depan akan menjadi suatu pembuka baru buat industri perbankan. Betul. Apalagi sekarang di Indonesia sendiri sudah mulai marak kan Bu, yang namanya bank digital. Bank digital, Nah betul. tadi sempat disinggung sedikit sama Pak Rahmat soal regulasi. Kita pengen ngobrol nih sebenarnya ya tentang regulasi ini. Di sini ada Pak Jaya juga. Pak Jaya, selamat malam Pak Jaya. Malam Pak Riki. Iya, Pak Jaya, mungkin kita pingin ngobrol aja sih Pak. Tadi kan kita udah ngobrol panjang soal metaverse seperti apa dan di dunia perbankan peluangnya seperti apa. Nah, mungkin dari sisi regulator nih Pak, Bapak sebagai perwakilan dari regulator di sini melihat metaverse itu seperti apa dan kira-kira gimana sih Pak regulasi ini akan mengatur untuk metaverse di dunia perbankan itu Pak? Baik Pak Riki, terima kasih. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai metaverse ini ya nggak ada habis-habisnya. Tadi sudah Mas sama Vera, Pak Rahmat, Steph dan juga Pak Henry. Memang agak menarik memang kalau kita melihat ya. Jadi kalau saya pribadi ya melihat dari regulatornya bahwa metaverse ini merupakan ya semesta kolaboratif nih yang menggabungkan interaksi manusia dengan avatar serta berbagai produk dan layanan antara dunia nyata dengan dunia Virtual. terbatas. Nah, di mana nanti semua bisa berlangsung secara simultan dan paralel nih Pak Riki. Artinya metaverse ini memiliki potensi yang besar untuk masyarakat kita bisa berinteraksi, bekerja, belajar, berkarya seperti tadi yang disebutkan itu. Kita tidak perlu hanya hadir di situ, jadi semua kegiatan itu terlink artinya dengan pekerjaan yang akan kita lalui. Nah, jadi metaverse ini juga menjadi peluang juga nih Pak Riki bagi seperti pelatihan ya. Kalau kita tahu kan sekarang nih banyak nih Pak Riki industri pertambangan atau perminyakan ya yang atau gas itu melakukan pelatihan ya terhadap bagaimana mereka caranya melakukan pengoboran minyak itu ya, banyak yang gagalnya, begitu juga dengan biaya-biaya yang cukup besar mereka keluarkan. Tapi dengan adanya metaverse ini mungkin dapat menjadi simulasi pelatihan nantinya melalui virtual ya, yang mereka menggunakan skenario tanpa berbahaya, kemudian juga biayanya cukup rendah. I see. Itu mungkin yang Pak Riki, yang gambaran dari Metaverse kami lihat ya. dari kedepannya seperti apa. Nah, kalau kesempatan kedepannya untuk kita lihat ya, kalau metaverse ini sebenarnya regulator itu sebenarnya sudah melihat ini sebenarnya atau pemerintah ini
sudah harus mempertimbangkan nih Pak Riki, kira-kira gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh metaverse ini. Seperti sekarang itu kan banyak kita awasin itu Pak Riki. Iya. Dalam keuangan non-bank, ada perbankan, pasar modal. Nah, ini kan semua nanti kan di dunia nyata kan seperti ini. Tiba-tiba dengan ada metaverse ini seperti apa? Tadi kan udah disinggung Pak Rahmat juga. Yes. Seperti properti, ya kan? Nah, itu juga di bawah pengawasan kita juga properti. Nah, jangan-jangan nanti properti ini bisa tutup nih Pak Riki semua kalau Properti fisik ya nggak laku nanti. Perusahaan properti ini bisa gulung tikar nih. Nah, bagaimana nih regulator mengantisipasi itu nantinya kan kita akan buat mungkin nanti ada Vera juga akan mengupas masalah regulatornya seperti apa. Seperti yang sudah kita lakukan ya di dunia perbankan itu kan yang sekarang itu bank digital seperti apa. Nah, di regulator itu membuat namanya roadmap ya, ada roadmap dalam kira-kira rambu-rambu apa yang harus ditaati oleh regulator. Nah, begitu juga nanti di metaverse itu sendiri. Jadi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh pelaku-pelaku ya, atau nanti kalau terjadi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini berada di metaverse itu, jadi ada aturan-aturan nanti yang mereka harus patuhi seperti yang kita udah buat ya, dan di regulator ada jadi ada roadmap lah untuk seperti pengawasan perbankan seperti apa dalam 5 tahun ini, seperti apa ada. Nah, itu nanti dari roadmap itu mungkin kalau bisa diambil ke metaverse ditarik menarik juga, tapi kalau memang nggak ada yang bisa diambil dari roadmap yang udah ada sekarang, itu tinggal dihilangkan saja ya, artinya dibuat lagi aturan yang baru untuk mendukung metaverse itu sendiri. Jadi itu juga nanti kami juga Pak Riki mungkin harus bekerja sama ya dengan pemerintah, dengan swasta, mungkin untuk membuat regulasi terkait metaverse ini sendiri. Mungkin itu Pak sekilas dulu dari pendapat saya mengenai metaverse ini. Tapi pada prinsipnya berarti regulator pada intinya sebenarnya mendukung ya Pak ya untuk adanya pengembangan inovasi di dunia perbankan. Dengan adanya metaverse ini otomatis kan perbankan itu akan berinovasi ya Bu ya, akan berinovasi dan mungkin kedepannya nggak cuma seperti sekarang yang hanya bank digital, tapi mungkin juga akan adopsi seperti yang tadi Pak Rahmat, Pak Henry juga sampaikan, kita ada namanya virtual brands dan transaksinya nggak cuman cek saldo, tapi mungkin bisa transfer, terus transaksi beli tanah lewat di metaverse-nya bisa kita biayain mungkin ya Pak Rahmat ya. Pembiayaan ini ya kan, kedepannya mungkin nggak menutup kemungkinan kan akan ada hal seperti itu kan gitu loh. Cuman masalahnya sekarang regulator ini siap nggak sih sebenarnya? Nah kalau dari sisi Bu Vera sendiri sebenarnya gimana Bu? Ibu kan juga sebagai perwakilan dari regulator nih. Nah menurut Ibu sendiri untuk regulasi dari OJK sebagai perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan dari regulator bank, itu sebenarnya kita gimana sih Bu? Udah siap belum sih Bu menghadapi metaverse ini? Ya kalau dibilang siap ya harus siap ya. Harus siap. Kalau nggak kepelindes ibaratnya. Masalah digitalisasi aja sudah membuat memberi pelajaran bagi kita bagaimana tidak enaknya tertinggal gitu. Benar. Ya. Nah, jadi jangan sampai juga tertinggal dari segi metaverse ini. Jadi otomatis harus saling bersinergi antara ibaratnya pelaku dengan regulator. Jadi ada suatu harmonisasi ketentuan gitu. Nah, di mana kami akan menyusun ya ini dari kacamata saya ya. Bagaimana menyusun suatu ketentuan yang mendukung pengembangan metaverse ini. Jadi bukan menjadi regulasi itu bukan menjadi momok dan menjadi ancaman ya. Misalnya dari segi perbankan ini udah menggeliat sekali. Mau begini. Pengennya kan banyak nih kalau betul, sisi bisnis banyak ya, ABCDFG. Nah, yang kita pikirkan bukan semprit-semprit doang gitu. Nggak boleh. Tapi lebih ke lihat mengukur risiko dulu. Nah, kita melihat ini ada peluang besar. Kita tidak akan menghambat, tetapi lebih pertama melakukan pengukuran risiko dulu, measurement, terus kemudian kita mitigasi. Nah, itu kita mitigasi. Jadi bukan suatu regulasi yang kaku. Nah, kita bisa mencontoh di Korea ya ada 4 lagi Korea ya Bu. Benar. Karena mengenai regulasi digital banking ini OJK juga sempat
bekerja sama studi banding dengan OJK-nya Korea Korea ya, Selatan ya. Korea Selatan ya. Nah itu berarti untuk yang kedepannya bisa difikirkan kembali untuk melakukan MOU kerjasama dan semacam studi banding dengan benchmarking lah ya istilahnya benchmarking ya. lagi ke Benar-benar. sana gitu loh. Nah karena mereka sendiri sudah menjalankan walaupun hanya semacam kepada priority customer saja ya. Tapi at least dia udah memulai. Sudah Ya memulai kan? dan ternyata refleks dari si customer itu sangat amazing. Feedbacknya Sangat positif dan mereka merasa sangat terbantu. Saya tidak perlu repot-repot datang ke bank, saya tidak perlu menghabiskan waktu. Oke. Saya hanya tinggal duduk sambil makan popcorn sudah dilayani gitu. Dan mungkin menyebabkan loyalitas si customer akan jadi lebih Betul. bagus ya Bu ya. Sehingga mungkin Benar. transaksi di perbankan itu simpanan dananya atau apa mungkin jadi lebih bagus Lebih ya bagus. akhirnya ya. Nah, dari sinilah baru kita juga di samping meregulasi bagaimana transaksi-transaksi juga memikirkan bagaimana perlindungan dari customer-nya nanti ke depannya. Keamanannya Keamanannya. Ini memang banyak PR nanti Benar, jadi benar. regulator. Jadi kami tidak bisa bergerak tidak bisa bergerak di belakang. Jadi memang kita harus beriringan. Karena kalau regulatornya ada di belakang nanti direm terus gitu. Jadi kayak diikat, dikekang gitu ya. Kalau boleh sih harmonisasi kita jalan beriringan supaya pelajaran yang kemarin kita tertinggal di digitalisasi kan sangat sedih ya sebenarnya. Benar. Karena kita nggak itu loh. bisa dapat opportunity yang seharusnya mungkin lebih awal kita bisa dapat ya. Betul. Mumpung ini Korea cuma 4 bank ya. 4 bank. Kita kan banyak bank nih, Iya, ada BUMN benar. dan swasta juga banyak kan. Belum BPR. Belum lagi, benar. Ya. Itu sangat peluang sih bagi dunia perbankan kita. Dan otoritas sebenarnya sekarang juga tidak menutup mata ya Tidak sebenarnya. menutup Bu, ya. mata, sangat Untuk itu ya. optimis lah kita bisa Cuman lebih. sebenarnya sekarang yang jadi PR adalah bahkan untuk seperti cryptocurrency pun Nah, nih Bu. Ini tuh. kan kalau untuk metaverse kan salah satu mata uang Mata yang uangnya, digunakan kan itu adalah permasalahannya. cryptocurrency ya. Betul, Nah, betul. itu pun cryptocurrency. Nah, kalau kita bahas nanti tentang kripto kan panjang nih ya. Mungkin Panjang. nanti next time kita bisa bahas Ya, nih soal kripto ya. betul. Tapi sedikit aja deh Bu. Kalau dari regulator sebenarnya memberikan pandangan soal kripto seperti apa sih Bu? Kalau dari saya untuk saat ini memang tidak diizinkan. Saat ini ya. Dari bank sentral maupun dari utamanya dari bank sentral ya. Karena kita memang masih memegang teguh masalah transaksi itu harus di rupiah. Ya. Tapi nanti mekanisme metode secara teknisnya nanti bagaimana untuk mengharmonisasi ini nanti seperti apa pengaturannya? Who knows next ya. Who knows next kan? Nah, gitu loh. Karena dulu pun kita merasa apa nih cryptocurrency nih, tapi sekarang mulai muncul nih banyak. Dan kalau kita lihat kalau yang dulunya kripto ini kan adanya cuma Bitcoin ya mungkin ya. Bitcoin. Sekarang kita ngomongin kripto udah banyak Betul, artis-artis sekarang udah mulai ngeluncurin kripto. Mungkin Asik, si Asik si yang Ini kemarin benar. abis belakangan rame kan ada Asik. Ya. Terus tadi juga ada beberapa artis yang ngeluarin lagi Betul, kripto ya kan. benar. Jadi dan Bapepti kayaknya juga udah merilis beberapa nama kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Nah, yang dulunya antipati sekarang kan sudah mulai ada diperdagangkan. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat regulasinya dari regulator mungkin ke depan juga ada kemungkinan untuk merubah itu ya Bu ya. Ya, untuk sangat mengatur mungkin. itu semua ya. Betul, sangat mungkin. Berarti Ya. intinya regulasi sebenarnya masih cukup dinamis ya Bu ya. Ya, Dan harus dinamis. sifatnya tadi yang saya boleh tarik kesimpulan tadi yang dari Bu Vera sampaikan adalah fungsi dari regulator itu sebenarnya adalah lebih ke arah untuk melihat resiko-resiko di Ya, situ betul. dan melakukan mitigasi resikonya supaya meskipun transaksi perbankan ini bisa dilakukan lewat metaverse, tapi kejahatan-kejahatannya bisa diminimalisir. Ya, untuk itu utamanya seperti Ya, itu ya. sih. Karena kita ngelihat juga sebenarnya ada potensi seperti kalau kita nggak diatur sama regulator, kita bisa lihat mungkin nanti kejahatan cuci uang, money Betul, laundering, money ya, laundering, itu segala macam. sangat mungkin terjadi kan di situ dengan duit hasil korupsi nih dibeliin NFT, ya kan? Benar, digoreng kalau di nggak situ naik 5 kali lipat satu bulan. Nah, dan kita nggak bisa atur itu kan karena Nah, betul, belum betul. diatur oleh regulator. Mungkin itu yang akan diatur oleh regulator ke depannya supaya nanti KYC-nya pun akan tetap Betul. jalan ya. KYC mungkin viewers yang mungkin familiar adalah know your customer. Jadi di situ lebih ke arah untuk kita bisa tracking nih aliran duitnya itu dari mana Betul, supaya betul. kita nggak sampai ada duit hasil pencucian uang atau tindak kejahatan yang
dilarikan ke situ. Ya, setuju. Ya, jadi Betul. sebenarnya kalau kita lihat ya ini seperti logam ya Bu ya, logam Iya. bermata dua ya, Iya. atau pisau lah istilahnya ya. Ah. Pisau itu suatu benda yang kalau misalnya digunakan untuk hal yang baik ya akan Dia tetap berfungsi baik. sekali. Tapi Tajam kalau ya. misalnya buat operasi ya akan bagus. Tapi kalau dibuat untuk kejahatan ya akan menjadi sesuatu yang jahat. Betul, Berarti betul. tergantung dari manusianya. Ya. Dimana sama halnya dengan metaverse. Metaverse ini adalah sesuatu hal yang baru dan baik kalau digunakan dengan baik. Betul. Tapi juga tidak menutup kemungkinan metaverse ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu Itu pasti ya, untuk kayak- melakukan ya. kejahatan-kejahatan cyber. Ya, betul, kan? Dan betul. itu kan untuk saat ini pun belum metaverse aja kejahatan cyber udah Sudah marak. kemana-mana, ya betul. Makanya regulator sangat dibutuhkan untuk kita bisa ada batasan-batasan tertentu yang mungkin harus dibatasin. Betul. Ya. Oke viewers, sebelum kita lanjut bahasnya, lah seru ini ya, semakin Seru malam banget. semakin hangat topiknya. Jadi kita ada sedikit tampilan, mungkin tadi kita udah ngobrol panjang soal metaverse di dunia perbankan tuh seperti apa, lalu juga, nah supaya viewers juga makin yakin bahwa metaverse ini bukan cuma sekedar angan-angan dan ngobrol aja, tapi memang udah ada dan udah berkembang. Kita mungkin mengenal ada salah satu dunia metaverse, kita sebut sandbox di sini. Sandbox ini berawal dari cikal bakal mungkin hanya dari game 2 dimensi yang lalu dikembangkan, bahkan hingga sekarang ini sandbox ini menjual land atau tanah. Jadi dijual tanah di situ dan nggak main-main loh, ada yang beli. Ada yang beli ya? Ada yang beli. Bahkan yang belakangan itu yang beli adalah mungkin Ibu tahu Snoop Dogg, Ya. si artisnya Amerika Oke, itu. benar-benar. Dia beli land di sandbox itu. Dia beli land di situ dan mengakibatkan harga land di sekitarnya sana itu harganya jadi naik. Oke, jadi kayak sistem supply demand ya? Bener, sama kayak kita kalau misalnya beli properti, oh di situ ada yang beli artis nih, otomatis sekitarnya itu harga rumahnya akhirnya jadi naik. Betul, betul. Tapi ini tanahnya bentuknya di metaverse loh ya. Metaverse. Nggak ada sertifikat rumahnya loh ya. Benar. Dan di sini yang paling menarik adalah dia bahkan bisa adain tiket konser, bukan tiket konser sih, kayak semacam tiket pembukaan peresmian rumahnya yang baru itu. Oke, open house gitu ya? Ya, semacam open house itu, dan yang beli ada Ada aja. fans-fansnya. Dan yang menarik juga beberapa brand-brand terkenal seperti kayak Adidas dan brand-brand lainnya itu juga mulai membeli land-land di situ. Untuk apa? Untuk dia pasang billboard. Jadi di Oke. dunia metaverse dia pasang billboard. Kadang bisa juga beli avatarnya dia yang tadi Bu Vera sampaikan, avatarnya dibikin merek tertentu. Jadi kayak Oke. ada merek Adidas, ada merek Gucci. Jadi berasa kayak Iya, pakai kayak itu beli ya? barang branded, tapi di dunia metaverse. metaverse. Dan harganya mungkin lebih jauh dari Iya, dan paling 10%-nya kali ya? gila. Dan sandbox ini nggak main-main loh, viewers. Jadi sandbox ini sudah menghasilkan sampai jutaan US dollar Wow. pendapatannya. Luar Jadi biasa. mungkin daripada kita berlama-lama, mungkin viewers bisa saksikan aja Ya. langsung. Ini ada sedikit cuplikan gimana sih sandbox itu dan perkembangannya. The Sandbox didirikan pada tahun 2012 oleh Sebastian Bourget dan Arthur Madrid. The Sandbox dibuat oleh Pixel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di San Francisco. The Sandbox dimulai sebagai game seluler 2 dimensi, di mana pengguna dapat membangun dunia virtual mereka sendiri. The Sandbox berhasil mengumpulkan lebih dari 40 juta pengguna dan masih tersedia di perangkat seluler sebagai The Sandbox Evolution. Mengikuti bull market kripto tahun 2017, Pixel mengumumkan rencananya untuk mengubah The Sandbox menjadi game 3D yang dibangun di atas Ethereum dengan setiap barang dalam game menjadi NFT. Pada tahun 2018, Pixel kemudian diakuisisi oleh Animoca Brands, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Hong Kong, berfokus pada hiburan digital, blockchain, dan gamification. Sebagai bagian dari akuisisi ini, Animoca Brands kemudian memasukkan TSB Gaming Limited, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Malta untuk mengerjakan versi kripto The Sandbox. Pengembangan The Sandbox dikoordinasikan oleh The Sandbox Foundation dan terdiri lebih dari 100 orang di 32 negara berbeda. The Sandbox mengumpulkan sekitar $7 juta dari 3 penjualan token Sand di tahun 2019 dan 2020. Dan mereka mengumpulkan jutaan dolar lagi dari beberapa penjualan tanah atau land sejak 2019.
Nah, dunia virtual The Sandbox ini terdiri dari 166.000 bidang tanah yang disebut land. Land ini adalah token dengan standar ERC721 untuk NFT di Ethereum. Token land dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tanah yang dimiliki oleh satu orang atau distrik dengan 2 orang atau lebih. Beberapa land di The Sandbox itu dimiliki oleh perusahaan seperti Binance, Gemini, CoinMarketCap, Atari, dan bahkan South China Morning Post. Land dapat di-custom menggunakan Vox Edit. Vox Edit juga digunakan untuk membuat aset game NFT. Land juga dapat dimonetisasi dengan cara disewakan atau dengan menghadirkan misi-misi yang dapat dibuat menggunakan The Sandbox Game Maker. Land dan aset lainnya juga dapat dibeli dan dijual di loka pasar NFT The Sandbox. Token Sand sendiri adalah token ERC20 di Ethereum dan mata uang dalam game The Sandbox ini. Sand dan Land memberikan hak tata kelola kepada pemegangnya dan token Sand bahkan dapat kita staking untuk hadiah tambahan. The Sandbox saat ini masih dalam versi closed beta dan peluncuran publik alpha mungkin terjadi di akhir tahun. Update The Sandbox. Pada bulan Oktober 2020, Socios membeli tanah yang cukup besar di The Sandbox untuk membuat platform virtual bagi komunitasnya untuk berkumpul. Socios adalah perusahaan di balik Chiliz, sebuah proyek kripto yang menghadirkan fan tokens untuk beberapa tim sepak bola terkenal. Kalian bisa nonton video kami yang membahas tentang Chiliz ini di channel Republik Rupiah. Lalu di bulan Februari, The Sandbox mengadakan penjualan land publik dengan CoinMarketCap sebagai mitranya, berhasil memecahkan rekor penjualan NFT dengan omset hampir 3 juta dolar. Pada akhir bulan Maret, The Sandbox merilis versi beta publik loka pasar NFT-nya, membuatnya ada di posisi keempat berdasarkan volume perdagangan NFT menurut situs nonfungible.com. Pada bulan Juni, The Sandbox melakukan update Vox Edit untuk memungkinkan pembuatan aset game yang mulus. Ada 15.000 aset yang telah dibuat oleh komunitas The Sandbox sejauh ini. Kemudian di akhir Juni, The Sandbox mengumumkan inisiatif untuk mengurangi jejak karbonnya hingga 99%. Ini termasuk membeli kredit karbon, menanam banyak pohon, dan berintegrasi dengan Polygon yang menggunakan Proof of Stake. Pada bulan Juli, The Sandbox mengumumkan kemitraan dengan Skybound Entertainment, perusahaan di balik komik dan acara TV The Walking Dead, untuk membawa zombie ke metaverse ini. The Walking Dead diberi sebidang tanah besar dan The Sandbox menjual tanah NFT di dekatnya agar para fans dan gamer bisa berada sedekat mungkin dengan brand kesayangan mereka ini. Kemudian pada bulan Agustus, The Sandbox juga mengumumkan kemitraan dengan proyek e-sports bernama Big Fan untuk menghadirkan sepak bola virtual dan olahraga lain ke dalam The Sandbox. Pada bulan September, The Sandbox membeli NFT Bored Ape seharga 740 ETH, sekitar 3 juta dolar. The Sandbox kebetulan punya banyak koleksi NFT milik komunitas yang bernilai lebih dari 14 juta dolar. Snoop Dogg juga menancapkan benderanya dengan membuat rumah virtual dan bahkan menjual 1.000 tiket ke pesta virtual pribadinya. Pada bulan Oktober, Ubisoft mengumumkan bahwa mereka ingin meningkatkan investasi ke dalam game blockchain dengan fokus khusus pada Animoca Brands yang mana mengakuisisi The Sandbox. Lalu pada awal bulan November ini, The Sandbox mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan 93 juta dolar dalam pendanaan yang dipimpin SoftBank. SoftBank adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia dan merupakan perusahaan publik terbesar ke-6 di Jepang. Lalu yang terkini ada juga kemitraan antara Adidas dan The Sandbox. Ya, gimana Bu? Wow, sangat menarik sekali ya. Apa ya, dunia seperti di dunia nyata sih sebenarnya ya. Iya, dan kalau kita lihat awalnya mungkin kita cuman ini cuman obrolan-obrolan, khayalan-khayalan. Enggak loh viewers. Jadi kalau kita lihat sebenarnya respon dari masyarakat khususnya di Amerika sih. Kalau kita lihat ini investornya banyak di Amerika, tapi nggak menutup kemungkinan juga tadi Pak Rahmat juga sampaikan salah satu perusahaan Indonesia pun sudah ditunjuk untuk ikut berpartisipasi di dunia metaverse. Betul. Itu tadi. Aduh, jangan sampai nanti yang mengelola Bali terus Danau Toba orang luar negeri ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Dan yang terakhir kan yang kita mungkin juga pernah dengar adalah Keraton Yogyakarta. Alun-alun Yogyakarta. Alun-alun udah dijual katanya. Udah mulai ada di dunia metaverse dan itu dijual. Nah, itu. Dijual dalam bentuk NFT. Sedihnya pengusahanya jangan-jangan bukan dari Indonesia sampai. Lagi. Nah, itu yang akan kita khawatirkan di situ. Jadi kita udah ngobrol panjang kali lebar nih. Mungkin pertanyaan terakhir kepada semua rekan-rekan sih, sebenarnya siap nggak sih dengan kondisi yang saat ini industri perbankan kita ini untuk menghadapi dunia metaverse itu, dan kira-kira hal apa yang perlu dipersiapkan supaya kita ini bisa selangkah atau bahkan mungkin lebih maju lah untuk menghadapi dunia metaverse ini. Mungkin Pak Jaya ada yang mau
berikan Pak Jaya. Pak Riki, jadi tadi disebutkan siap nggak industri kita ya, khususnya perbankan yang menghadapi metaverse ini. Ya, sebenarnya harus siap ya Pak Riki ya. Jadi tadi menyambung lagi sebelum saya sebenarnya kalau regulator itu pada prinsipnya Pak Riki, seperti yang dulu disampaikan Bu Vera tadi, bahwa regulator itu tidak bisa ya menghambat perkembangan teknologi yang ada ini ya. Artinya regulator harus merangkul sebenarnya. Fleksibel istilahnya ya Pak ya. Ya, fleksibel terkait ini. Jadi yang perlu dipersiapkan dalam untuk menghadapi metaverse ini, khususnya bagi perbankan itu ya, mempersiapkan generasi muda Pak Riki untuk bisa terhubung dengan virtual. Begitu juga dengan regulator. Jadi harus menyiapkan generasi mudanya ya, artinya untuk mengawasi nantinya. Kalau itu dilakukan mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Nah yang kedua Pak Riki, perlu juga dilakukan oleh literasi masyarakat Indonesia, kepada masyarakat Indonesia ya, memperkenalkan apa sih metaverse itu mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah kesadaran digital, kemampuan berpikir kritis menghadapi teknologi yang sudah ada. Nah itu yang perlu. Dan yang terakhir Pak Riki, mungkin harus dibenahi mengenai keamanan dari siber dan data supaya masyarakat itu aman dalam hal transaksi bertransaksi nanti di dalam metaverse itu sendiri. Gitu Pak Riki. Ya, jadi intinya berarti ada banyak hal ya Pak yang masih harus diperbaikin. Salah satunya tadi yang saya boleh highlight itu adalah kesadaran untuk mau belajar dan beradaptasi. Itu yang tadi, poin itu yang menurut saya juga menarik sih Pak Jaya, karena kalau generasi milenial sudah nggak usah ditanya sih, mereka udah malah dengan sendirinya akan melihat metaverse ini kan, dengan itu dunia mereka. Dan Gen Z mungkin ke depan udah malah yang lucu ya itu tadi, mereka kalau ngelihat segala sesuatu karena mereka lahir udah dijejali dengan digital hal-hal yang digital, malah untuk hal-hal yang sifatnya analog mereka digitalin kadang kan. Iya, betul. Yang menarik di situ. Dan untuk yang tadi benar sih Pak, untuk cybercrime itu kan masih rawan sekali, jadi memang itu harus dibenahi dulu untuk kita bisa lanjut ke metaverse, supaya jangan sampai nantinya ada makin banyak nih kejahatan-kejahatan di dunia perbankan yang hubungannya dengan metaverse itu tadi. Oke, thank you Pak Jaya. Mungkin dari Pak Henry ada yang mungkin bisa menjawab juga Pak, dari sisi praktisi perbankan nih Pak. Kira-kira siap nggak sih Pak perbankan kita sekarang untuk menghadapi metaverse, dan kira-kira apa Pak yang harus disiapin? Jadi gini ya, kalau misalnya kita melihat dari kondisi perbankan saat ini, kalau menurut saya sih siap nggak siap harus memang siap dan harus segera dijalankan ya, karena jangan sampai kita tertinggal seperti yang Pak Riki dan Bu Ferry ada info kalau misalnya di Korea Selatan ya sudah jalan gitu kan. Jadi menurut saya memang harus siap. Dimana kan kalau misalnya metaverse ini selain perbankan juga ada sektor-sektor industri yang berjalan gitu kan, seperti perdagangan, games ataupun hiburan entertainment pun jalan, sehingga kita melihatnya, atau saya pribadi melihatnya itu keamanan dari metaverse ini selain dari yang OJK tadi ya, itu selain itu juga pihak TNI, terus untuk pihak kepolisian itu memang harus dikembangkan juga metaverse-nya, sehingga si pengguna metaverse ini merasa aman dan nyaman, kejahatan pun kecil ya, bisa diminimalisir seperti itu menurut saya Pak Riki, gitu seperti itu. Wah, berarti sebenarnya kalau kita bilang siap nggak siap, ya dunia perbankan harus segera siap, ya Pak ya, benar ya, untuk hal-hal seperti ini, dan khususnya untuk menghadapi metaverse sendiri itu sebenarnya industri perbankan ya sekarang dituntut untuk harus siap, benar ya Pak ya? Betul. Sama keamanannya juga ya, selain regulator, pihak instansi pemerintah seperti TNI, Polri, BIN itu harus meningkatkan untuk dari sisi keamanannya tadi ya. Karena jujur kita ngomong di Indonesia sendiri untuk tingkat keamanan di
keamanan cybercrime-nya lumayan tinggi kan untuk hal-hal seperti ini ya. Yes. Jadi ini perlu perhatian khusus nggak cuma dari regulator tapi juga dari instansi-instansi pemerintahan untuk bisa membenahi hal ini. Thank you Pak Henry. Untuk mungkin sama-sama Pak Riki. Pak Rahmat bisa menambahkan sedikit Pak dari sisi ini kira-kira gimana Pak? Siap, keren nih Pak Jaya Online itu ya. Konsen di regulator dan keamanan. Ya, mungkin sedikit cerita Pak Riki sebelum kita siap nggak sih perbankan ya. Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu tuh saya kaget sempat anak saya yang baru masuk kelas 1 SMA waktu itu, sekarang 1 SMA, atau dia bilang, ya aku minta duit dong, sekian, buat apa? Aku mau beli NFT gitu. Wah. Kaget saya Pak, jujur kaget saya Pak. Akhirnya saya, NFT itu apa? Saya bilang. Dia menjelaskan dengan gaya umur sekian, NFT itu adalah non-fungible token, bla 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 dan lain-lain. Terus untungnya Pak, nanti aku bisa untung dan lain-lain. Nah, wake up man, katanya kayak gitu. Berarti dalam hati saya, loh, ini anak milenial lagi seperti itu kan. Berarti kita sebagai orang tua, kita bicara, maksud saya dari cerita tersebut, kita pun secara individu, kita udah harus aware, gitu. Kita sudah harus siap terkait dengan dunia metaverse tersebut. Ya dengan kondisi cerita tadi anak saya. Kalau kita bicara terkait dengan company, institusi, corporate, itu tentunya semua pihak tuh harus benar-benar siap ya terkait dengan harus event yang belum siap pun harus mulai mempersiapkan gitu. Bukan hanya mau nggak mau harus siap ya, event yang belum siap saat inilah sudah harus mempersiapkan. Tentunya memang masing-masing perusahaan harus menimbang cost and benefit tentunya itu, karena riset development apalagi terkait dengan digital itu justru full of cost ya Bu ya, Bu Vera ya, Yes. Pak Jaya ya. Kita ada full of cost. Benefitnya apa? Tentunya benefit banyak, transaction yang memang bisa digarap dari situ, keuntungan yang bisa digarap dari situ. Nah, tapi selain cost and benefit, kita tentunya juga harus melihat tadi risikonya sampai sejauh mana. Kalau kita bicara cybercrime itu, even belum ada digital banking pun zamannya kartu kredit zaman Bapak pun Benar. sudah terjadi. Apalagi semakin meningkat dengan adanya digital banking, apalagi dengan dunia metaverse ya. Tentunya di sini memang tadi yang disampaikan terkait dengan cybercrime dari industri, dari regulator, dari TNI Polri, semua pihak harus mempersiapkan supaya memang individu atau avatarnya itu yang nanti ada di dunia metaverse itu terlindungi, dan hak konsumennya terlindungi. Tentunya juga hak-hak kewajiban dari corporate-nya juga terlindungi. Jadi harus jelas gitu. Ya, maksudnya di sini memang perbankan atau perusahaan secara luas strateginya atau kebijakannya memang harus selalu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada. Benar. Seperti itu. Mungkin contoh seperti di perusahaan kami BNI pada saat kami kemarin secara virtual juga melakukan business meeting, kami di situ temanya itu sudah bicara metaverse. Di situ di backgroundnya business meeting itu udah ada tulisan BNI City, dan di situ sudah menggambarkan sama halnya seperti yang kita lihat tadi di video cuplikan di Ready Player One, kendaraan yang udah terbang dan lain-lain. Itu menggambarkan ya mau nggak mau institusi seperti BNI, BUMN ini harus mempersiapkan. Even mungkin mempersiapkan itu dimulai dengan experience metaverse dulu. Perusahaan bisa membangun suatu bentuk perusahaan baru di dunia metaverse. Memang walaupun belum terjadi transaksi yang mungkin secara material ya, yang mungkin karena memang secara legal itu belum diatur oleh regulator ya Pak ya. Nah, karena memang nanti pasti hal-hal itu terjadilah pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Makanya saat inilah perusahaan sudah mulai membentuk suatu perusahaan di dunia metaverse. Yang penting sudah dapat experience-nya dulu. Mungkin bisa dilakukan dengan transaksi yang imaterial, mungkin seperti poin, registrasi, reward dan lain-lain. Hal-hal yang sifatnya non tunai dulu ya Pak istilahnya ya. Non tunai, ya betul. Jadi memang belum melibatkan tadi, karena memang secara perbankan itu belum bisa istilahnya membuat transaksi online
offline-nya tadi, hapus dengan gitu. Itu masih jadi PR istilahnya ya Pak, jadi PR besarnya industri perbankan dan regulator untuk gimana caranya nanti ke depannya bisa atur itu supaya kita bisa jembatanin nih antara transaksi online di virtual di metaverse tadi dengan di dunia nyatanya, di offline-nya seperti apa. Iya, betul Pak Riki, kayak gitu. Juga tadi, betul yang disampaikan Pak Jaya terkait dengan literasi pada individu masyarakat. Tadi kalau kita bicara terkait dengan company Pak, corporate seperti apa yang harus dipersiapkan. Individunya pun sebagai human capitalnya pun juga mempersiapkan dengan mungkin dari regulator yang sudah disampaikan dengan terkait metaverse. Ya, pikiran saya mungkin ya seperti saya nih besok udah harus punya avatar. Avatarnya nanti dibikin loh Pak, yang tinggi. Kita bisa atur kan ya? Oh, bisa atur. Terus kita nggak tahu ternyata ini ketemu sama Pak Rahmat gitu. Karena kan nggak tahu tampilannya beda ya. Benar. Menjadi orang lain. Jadi nanti insan perbankan yang seperti saya harus sudah mulai meng-create nih avatar ini di dunia metaverse supaya saya sudah mulai berinteraksi nih, ketemu lah nanti dengan Pak Jaya, ketemu Bu Vera di sana. Jadi udah secara experience kita udah dapet feel-nya kan seperti itu Pak. Intinya seperti itu Pak Riki, mungkin yang di sini even itu individual maupun corporate, jangan sampai nih apabila metaverse ini memang benar-benar booming di Indonesia, kita ini belum memiliki experience apapun seperti itu. Harus mulai siap dan adaptasi ya istilahnya Pak ya. Yang saya penasaran nih Pak Rahmat sebenarnya Pak Rahmat ya. Tadi yang Pak Rahmat sempat ceritain kan anaknya Bapak minta duit jajan tuh buat beli NFT. Akhirnya dijajanin nggak Pak? ini saya masih sampai saat ini masih berpikir Pak. Saya pengen tanya dulu sejauh mana, karena menurut saya mungkin dari surprise ya. Ada suatu harga yang harus kita bayar. Benar. Memperoleh sesuatu yang ilmu buat dia, itu jadi pertimbangan saya, karena saya juga nggak mau hanya sekedar dia ternyata beli NFT game yang cuman karena ngikutin tren, ngikutin tren istilahnya ya. Saya coba setelah kita bicara ini, saya justru lagi berpikir, oh iya, mungkin bisa deh. Ya, let's try lah gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen tahu juga nih. Benar. Pikirnya dia, saya bilang secara individu kita harus aware. Karena anak-anak kita nanti ke depan akan seperti itu. Ini jadi, betul pertanyaan Pak Riki bagus nih, mau dikasih apa enggak, itu jadi pertimbangan. Iya, karena habis ini dikasih. Bener, tiap orang kan, karena gini Pak, kalau menurut saya juga beberapa orang kan maksudnya mindsetnya untuk hal-hal ini, untuk hal something new ya, sesuatu yang baru seperti ini, itu kita memang masih awam ya istilahnya ya, belum terlalu paham. Nah, kita sih berharap viewers dengan menyaksikan podcast kita pada malam hari ini pun juga bisa sedikit lebih mengenal nih metaverse itu seperti apa, karena memang yang kita dengerin selama ini hanya metaverse, tapi di dunia nyatanya seperti apa sih dan progresnya seperti apa sih. Nah, kita itu berusaha mengupas untuk melihat nih sebenarnya perkembangan metaverse hingga saat ini gimana, dan bahkan di beberapa dunia seperti Korea Selatan itu sebenarnya metaverse udah sangat-sangat maju, dan dia di akhir 2022 bahkan di tahun 2023 udah deklarasikan dirinya kota Seoul akan menjadi kota virtual pertama di metaverse. Jadi kalau kita nggak siap sih untuk hal itu, pasti kita akan ketinggalan. Bu Vera mungkin tadi udah disampaikan dari Pak Jaya, Pak Rahmat, sama Pak Hendy. Dari Bu Vera sendiri mungkin gimana Bu? Siap nggak sih Bu sebenarnya? Bisa karena terpaksa aja gitu ya kita. bukan terpaksa sih ya. Ini kan cukup menarik. Kalau saya pribadi sih tertarik ya, bukan merasa dipaksa juga. Jadi satu hal yang terpenting itu dari semua ini bagaimana upgrade diri, meningkatkan kompetensi supaya nggak ketinggalan ya. Bener. Kita nggak mau dong ketinggalan sama anak milenial. Iya dong, jangan sampai dong. Boleh packaging setengah kolonial ya, belum kolonial ya sebenarnya. Saya masih milenial loh. Ya Bu. Itu milenial mulai tahun berapa ya? 80 ya. Oh berarti saya masuk milenial, menolak tua. Oke. Jadi sebenarnya itu. Terus yang kedua yang terpenting saya lihat dengan adanya metaverse ini sebenarnya mengurangi pengangguran ya. Ya, karena semua akan ada peluang job baru ya. Jadi tidak harus menjadi seperti kita yang 85 nih masuk jam 8 pulang jam 5. 85. Benar. Jadi banyak anak-anak muda yang bisa mencari duit juga di sini, explore. Jadi mengurangi ini
sih, mengurangi. Zaman dulu masa kepikiran ya Bu ya, Iya. pekerjaan pengen jadi apa nih? Kalau zaman dulu mungkin kan Iya. cita-citanya apa? Pengen jadi dokter nih, dokter, pilot, guru, pilot, ya guru. Iya. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang tanyain pengen jadi apa besarnya? YouTuber. Nah, kalau nggak Pengusaha YouTuber apa? NFT nanti. Pengusaha NFT ya kan? Udah arahnya beda Bu, Udah sama arahnya, nggak kayak dulu. benar-benar, Jadi benar. sebenarnya itu dengan adanya seperti ini, Nah. sebenarnya generasi kita tuh sudah harus terbuka banget sih dengan Betul. adanya metaverse ini. Iya. Semoga juga pengangguran tidak akan ada kan. Ya. Itu Amin. sih kita lebih melihat ke arah SDM-nya ya, begitu. Peluang bisnisnya Peluang masih banyak bisnisnya berarti ya masih di banyak, situ ya. benar, Jadi benar. selain dari, jadi sebenarnya jangan dianggap metaverse ini akan menjadi sesuatu momok, ancaman Betul. untuk suatu sektor industri khususnya di perbankan. Karena sebenarnya malah akan ada opportunity baru. Betul. Seperti pengembangan tadi virtual brands, untuk pengembangan produk-produk baru yang Betul, tadi Pak betul, Rahmat betul. juga sampaikan, ada yang di perusahaannya juga udah bikinin semacam dunia metaverse kecil Ya. yang mungkin saat ini hanya melayani transaksi non tunai, tapi ke depan tidak menutup kemungkinan jika regulator juga udah kasih akses akan melayani untuk transaksi-transaksi tunai. Betul. Dan ya nanti ke depannya juga akan ada peluang-peluang bisnis opportunity pekerjaan baru di dunia metaverse ya Bu ya. benar, Jadi benar. jadi harusnya ini jangan dijadikan sebagai ancaman. Kita sebagai instan masyarakat di sini harus siap. Tadi itu benar, literasi untuk kita mempersiapkan diri, adaptasi, dan kita harus belajar dan cepat belajar dan beradaptasi untuk bisa ngikutin perkembangan teknologi ini. Iya, betul. Setuju sekali. Kita ngobrol panjang seperti ini nggak kerasa ya Bu ya, karena Nggak topik kerasa. yang kita bahas juga menarik banget soal metaverse ini ke depannya, dan kita nggak ada yang tahu sih ke depan ini metaverse akan menjadi seperti apa dan kapan. Bisa aja mungkin akhir tahun 2022 atau Betul. mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lama. Tapi yang pasti kita sebagai masyarakat yang bergerak di sektor jasa keuangan, di perbankan dan regulator, itu mau nggak mau sekarang harus sudah siap menghadapi dunia metaverse dan perkembangan teknologi. Jadi harapan kita viewers bisa lebih mengenal lagi metaverse seperti apa setelah kita banyak mengupas nih soal metaverse ya Bu ya, dan peluangnya ke depan seperti apa dan kira-kira gimana kesiapan kita, itu moga-moga bisa memberikan gambaran buat viewers. Dan jika viewers merasa podcast kita malam hari ini memberikan manfaat, jangan lupa kasih like dan subscribe channel kita ya, supaya kita juga ke depan bisa bahas lagi materi-materi untuk lainnya part-part selanjutnya ya. materi lainnya yang pasti juga makin seru dan akan berguna buat viewers kalian ya. Akhir kata kita pamit, terima kasih dan always open the door for the information, dan jangan lupa metaverse semakin dekat dan kita harus siap menghadapinya. Ya, siap. Oke. Ciao.